Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Dalam video yang baru ini kami akan kabarkan progres perkembangan dari seleksi CASN tahun 2024, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Informasi ini untuk teman-teman honorer R2 dan R3. Ini ada surat dari DPR Komisi 2 yang ditujukan kepada Mendagri. Kita lihat. Surat bentuk dukungan Mardhani Alisera kepada honorer tanggal 22 Januari 2025 ada beberapa aliansi honorer yang datang menghadap beliau menyampaikan beberapa masalahnya, salah satunya ialah forum pegawai non-ASN yang diketuai Taufik Hidayat dari Banten. Kemudian, dalam surat tersebut, dalam surat yang nanti akan kita lihat, ada 3 poin yang diharapkan para honorer dan direspon baik oleh Mardhani Alisera. Nah, surat itu menurut Bu Nurbaiti ya, disampaikan kepada Kemendagri. Kemudian harapannya agar dengan instruksi Kemendagri tidak ada lagi kepala daerah yang berat hati mengusulkan formasi P3K ke pusat. Nah, jadi ini poin pentingnya. Jadi Mardhani Alisera mengirim surat ke Kemendagri supaya Kemendagri mendukung ya penyelesaian tenaga honorer ini, kemudian memberi instruksikan kepada kepala daerah agar tidak berat hati dalam mengusulkan formasi P3K. Nah, kemudian untuk suratnya kita lihat, kami telah temukan surat ini, teman-teman ya, teman bisa simak. Ini adalah surat yang bertanggalkan tanggal 11 Februari tahun 2025, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Kita lihat, kita baca berikut ini kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Aspirasi ini merupakan hasil audiensi dengan kami di DPR RI dengan nomor surat 800/01 PNP RI /1 2025 tertanggal 23 Januari 2025 tentang penyelesaian tenaga honorer. Berikut di antaranya. Nah, kita lihat untuk poin-poin suratnya. Jadi yang pertama, kita bisa lihat di sini secara jelas dikatakan bahwa melakukan percepatan optimalisasi formasi berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Nah, ini adalah tuntutan yang pertama, melakukan percepatan optimalisasi formasi bagi R2 dan R3 sebelum tahap 2 selesai. Kita tahu untuk P3K tahap 2 ini belum selesai, artinya masih berproses. Nah, ini berarti masih ada kesempatan. Semoga ini nanti poin 1 terrealisasi. Kemudian untuk poin yang kedua, memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Nah, ini juga terkait dengan belanja pegawai, di mana 30% ini menjadi batas ambang maksimal ya dari pemerintah daerah untuk menganggarkan belanja pegawai. Artinya pengusulan formasi itu juga sangat berpengaruh dengan hal ini, dan Mardhani Alisera melalui surat ini meminta kepada Kemendagri untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Artinya ada kelonggaran untuk bisa menganggarkan lebih dari 30%. Kemudian yang ketiga, mengambil alih pos anggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Hal ini mengingat PAD daerah berbeda-beda karena lahir dari produk hukum yang sama, yaitu UU ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 66 terkait penataan honorer. Nah, jadi permintaan yang ketiga adalah mengambil alih pos tenaga honorer ini. Nah, kemudian
Melihat aspirasi di atas, saya berharap dan meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah solusi bagi para kepala daerah untuk membuat dan mengusulkan formasi P3K ke Kemenpan RB. Kami juga berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai sebagaimana poin di atas. Demikian permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, dari ini untuk kesekian kalinya teman-teman ya, ada dukungan dari DPR RI terkait dengan P2 dan maksud kami R2 dan R3 yang masih menunggu mendapatkan formasi. Semoga ini nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini informasi terkait dengan dukungan dari DPR RI yang kemudian memberikan surat kepada Kemendagri, dan semoga nanti Kemendagri segera merespon kemudian bisa membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer khususnya untuk teman-teman R2 dan R3. Sekian teman-teman, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.